Assalamualaikum teman-teman MSS. Alhamdulillah berjumpa lagi di Tanya Ustadz Fatur. Bersama saya Manda dari Rooftop Masjid Suciati Saliman. Saya dan Ustadz Fatur hadir menemani teman-teman semua untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Assalamualaikum Ustadz Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, bertenaga, segar pagi-pagi ini. Pagi-pagi yang sejuk, seger ya Ustadz, di Rooftop Masjid Suciati Saliman. Alhamdulillah. Dan ini kayaknya udah rindu gak Ustadz untuk jawab pertanyaan teman-teman? Ya, rindu sekali. Karena banyak banget yang nanya. Banyak ya, baru sempat lagi kita ya. Iya. Dan alhamdulillah jadi itu pengajian Ustadz Fatur pun juga kemarin banyak ditanya-tanya juga Ustadz gitu. Alhamdulillah banyak yang semakin meramaikan masjid Ustadz Fatur. Gitu. Baik, kita langsung aja nih untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah kami himpun di media sosial kami. Dan mungkin langsung saja ya Ustadz. Kayaknya mungkin banyak yang nanya soal nikah gitu Ustadz. Kalau kemarin mungkin ikhtiar mencari jodoh gitu ya. Kalau sekarang itu lebih ke gimana nih gitu persiapan menikah gitu sih. Udah dapat jodohnya mungkin terus nanya mau nikah ini. Bener. Oke, yang pertama ada ini nih. Yang perlu disiapkan dan ditingkatkan sebelum menikah. Seperti apa Ustadz? Apa saja? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersiapkan pernikahan tentu kita perlu mempersiapkan yang namanya persiapan mental dan juga persiapan spiritual. Secara spiritual tentu kita istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala apakah jodoh yang tampak jodoh di depan mata kita itu adalah jodoh yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istikharahkan, lalu kita juga jangan lupa bertanya kepada orang tua kita, orang-orang yang terkasih kita, orang yang mencintai kita. Kita tanyakan pendapat mereka, itu salah satu bagian daripada spiritual. Juga berdoa, diminta kemantapan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan lupa kita untuk memantapkan secara mental, seperti kita menambah ilmu tentang pernikahan. Bisa jadi kita akan banyak membutuhkan, pernikahan itu kan proses ibadah yang sangat panjang ya. Jadi ibadahnya setiap hari bisa sampai akhir hayat insya Allah. Dan kita butuh yang namanya ilmu. Kita belajar fikihnya. Nanti bagaimana ketika kita setelah menikah kita perlu mengetahui bagaimana hukum-hukum yang tadinya kita tidak terlalu aware, tidak terlalu sangat memperhatikan, misalnya tentang mandi wajib, misalnya tentang hak-hak suami atau hak-hak istri, bagaimana bernafkah seorang suami kepada istri, dan juga bagaimana cara bermuasyarah bil ma'ruf, berinteraksi atau hidup bersama di komunitas kecil yang akan dibangun yang bernama rumah tangga. Kita belajar banyak hal. Kenapa harus belajar? Karena kita mau membangun satu ibadah yang panjang harus ada ilmunya. Kita mau sholat yang ibadah 2 rakaat saja harus tahu ilmunya, apalagi ibadah yang seumur hidup itu jauh lebih penting. Dan kita akan membangun rumah tangga, nanti kelak memiliki anak atau putra putri, biar menjadi putra putri solehah. Bagaimana prosesnya? Menjadi seorang insinyur teknik bangunan saja kita harus kuliah minimal 4 tahun. Ini kita ingin membangun satu keluarga yang maslahat, yang baik, tentu harus memiliki ilmu. Nggak cukup tuh cuman seminggu 2 minggu, harus lebih banyak, panjang lagi. Dan sekarang kan saya kira banyak sekali ya kajian atau pengajian yang membahas tema seputar pernikahan. Dan itu harus kita siapkan. Semoga dengan seperti itu, dengan kita memiliki ilmu, rumah tangga yang dibangun jadi lebih baik lagi. Ya, karena perjalanan pernikahan tidak selalu mudah, tapi dia bisa menjadi sangat indah kalau kita niatkan untuk ibadah. Semoga menjawab Mbak Manda.
Masya Allah, jadi memang nggak cukup ya Ustadz kalau hanya mungkin tanpa persiapan hanya ya udah nih pokoknya nikah aja dulu gitu ya. Kadang kan banyak kan kayak gitu nih Ustadz. Ya janganlah kita mau melakukan perjalanan 1 minggu saja, misalnya traveling ke luar negeri itu persiapannya panjang sekali kan, bikin itinerary, bikin cek harga tiket dan lain-lain. Ini untuk melakukan perjalanan ibadah selama seumur hidup. Tanpa persiapan ya itu nekat atau apa ya bahasanya. Soalnya kan kadang kebanyakan gini Ustadz, banyak yang prinsipnya mungkin nikah itu ibadah gitu. Yang penting disegerakan gitu. Nah hal-hal kayak gini nih seperti apa Ustadz? Mungkin dari sudut pandang Islam itu baiknya seperti apa sih? Gitu. Disegerakan bukan berarti tanpa persiapan nih. Ya disegerakan itu baik, tapi harus memiliki persiapan. Persiapan ilmu manajemen, persiapan ilmu ekonomi misalnya bagaimana kita mengelola keuangan juga penting. Faktanya banyak sekali masalah rumah tangga terjadi, salah satunya adalah karena ekonomi, karena financial problem, dan itu harus diketahui ilmunya biar kita tidak terjebak pada masalah-masalah seperti itu. Jadi, terima kasih. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah ada niatan untuk menikah, ini baiknya betul-betul dipersiapkan dengan sangat matang gitu ya, karena ibadahnya seumur hidup gitu ya Ustaz. Segerakan tapi tetap dengan persiapan. Ini pertanyaannya dari siapa ini ya? Mbak Manda tahu sekali pertanyaannya. Cukup mewakili Ustaz. Oh ya. Baik, selanjutnya ada lagi. Bagaimana agar pernikahan terhindar dari amarah atau emosi? Si berkaitan mungkin setelah tadi ya proses akan menikah, setelah menikah, ketika dihadapkan dengan hal seperti ini, bagaimana Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya, satu hal yang perlu kita ketahui, pernikahan itu tujuannya apa sih? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, tujuan pernikahan itu kan untuk litaskunu, untuk adanya sakinah, ketenangan. Juga ada mawaddah wa rahmah, ada cinta kasih, ada ulas asih. Itu yang perlu kita pahami di dalam pernikahan. Kita untuk sampai kepada sakinah, mawaddah, warahmah, itu tentu ada caranya, ada ilmunya, ada treatment yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita memandang pasangan kita terkadang membuat emosi atau membuat hati mangkel misalnya, ini tentu kita harus cross check. Bikin cross check ke dalam diri kita. Kita cari problemnya apa, masalahnya apa. Kalau masalahnya dari pasangan, bisa jadi kita komunikasikan apa yang menjadi kekesalan kita atau kesebelan kita. Terus juga kalau terjadinya pada kita, misalnya yang bikin masalahnya dalam diri kita juga berusaha berikhtiar untuk memperbaiki. Perlu kita ketahui, menikah ini kan menyatukan dua orang yang berbeda. Bisa jadi beda suku, bisa jadi beda hobi, beda karakter, bisa jadi ada keinginan-keinginan yang berbeda. Makanya sebelum menikah kita perlu dikomunikasikan. Nikah itu mau apa sih? Lalu tujuan kita apa, prinsip-prinsip dasar yang kita pegang apa, dikomunikasikan dengan pasangan kita. Agar ketika menikah nanti, ini sudah tidak kaget lagi, sama-sama tahu kita satu visi, satu misi, satu jalan, dan nantinya ketika kita berjalan di dalam bahtera rumah tangga, itu mau ada ombak sekencang apapun, karena tujuannya sama, menuju ke arah yang sama, itu tidak akan terpontang-panting, tidak akan tergoyahkan. Nah, kalau misalnya visinya tidak sama, ibaratkan suami jadi nahkoda, suami itu betul nahkoda keluarga, tapi istri yang menyuruh belok kanan belok kiri ya. Iya.
Jadi kalau nahkoda dengan navigatornya ini sudah sevisi, mau ada ombak sekencang apapun, dia akan tetap jalan, lurus ke depan. Tujuannya karena udah tahu ini mau kemana kapal ini. Tapi kalau belum sevisi, nahkoda sama navigator ini belum sevisi, belum satu tujuan arahnya. Nanti ada ombak yang kenceng, yang sebetulnya bisa dihindari, dia akan mikir, belok kiri lagi aja ya, belok aja, jangan ke depan yang tadi. Terus si nahkoda pengen kekeh ke depan, navigator pengen ke kiri. Akhirnya berantem di tengah bahtera, padahal hanya ombak kecil. Jadi perlu saling mengenal, saling mengetahui visi dan misi dari pasangan. Dan juga kita menyadari bahwa tujuan pernikahan adalah untuk ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa hanya bisa datang kalau tidak ada pertengkaran. Nah kalau misalnya sering sekali emosi, mungkin perlu juga sesekali ketika pasangan kita istirahat atau tidur, kita pandangi wajahnya yang lembut, yang meneduhkan. Oh, kok bisa ya orang yang tidak saya kenal sebelumnya, jauh dengan tempat tinggal saya, orang tuanya mau merelakan buah hatinya, kesayangannya untuk hidup bersama kita selamanya. Ini kan kalau kita berpikir seperti itu, an-nadru bil ainir rahmah, dengan pandangan welas asih, cinta kasih, kita akan sadar, oh banyak sekali pengorbanan yang sudah diberikan oleh pasangan kita. Ini pasangan itu baik laki-laki maupun perempuan. Istri kita sudah berkorban banyak untuk kita. Suami kita juga sudah berkorban banyak untuk istrinya. Jadi kalau sudah saling melihat kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh pasangan, insya Allah sebel-sebel besar itu akan hilang. Emosi-emosi itu besar akan hilang. Mungkin sekali juga secara rohani kita harus bangun. Bagaimana caranya? Dengan ibadah bersama, sholat berjamaah. Ini kan membangun koneksi ruhiyah, membangun koneksi batiniah antara suami dan istri. Secara fisiknya, secara zohirnya kita berkomunikasi, dialog positif dengan pasangan. Secara ruhani atau batini kita juga melakukan ibadah bersama, tilawah bersama, sholat bersama. Kita ikhtiarkan, kita agendakan. Bisa sehari sekali atau seminggu sekali kalau memang sangat sibuk. Ada orang-orang yang LDRan kerja di luar kota, ya ikhtiarkan ketika pulang untuk sholat bersama, berjamaah. Semoga menjawab. Allahu a'lam bishawab. Oke, jadi memang itu tadi ya banyak melibatkan kegiatan bersama gitu ya Ustadz. Iya. Dengan begitu jadi saling mengetahui Betul. Pasangannya, keinginannya. Terus juga mungkin sisi-sisi yang tidak disenangi oleh pasangan kita jadi tahu. Dan itu penting untuk menyamakan persepsi dan visi itu. Dan kembali ke visi awal gitu, untuk menikah itu apa sih gitu yang dicari gitu. Pastinya ketenangan. Jadi kalau di dalam pernikahan ada emosi-emosi, amarah-amarah, itu mungkin bisa jadi kadang orang itu ngelihat satu kejelekan aja Ustadz, tapi melupakan 1000 kebaikan yang ada di situ. Gitu. Itu yang bikin kita jadi berlarut-larut emosinya. Ya kalau marah-marah sedikit ya anggap aja sebagai bumbu pernikahan. Tapi kalau bumbunya kebanyakan ya nggak enak makanannya ya, nggak bisa dimakan. Itulah dinamika pernikahan. Dinamika pernikahan itu gitu. Biasa, namanya dua insan yang berbeda lalu tinggal bersama, perbedaan menjadi niscaya. Dan itu solusinya adalah kita komunikasikan. Insya Allah dengan komunikasi yang baik, saling memahami antar pasangan, masalah-masalah kecil itu insya Allah bisa terhindari, insya Allah. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Amin. Kemudian masih berkaitan juga Ustadz Fatur, ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana jika hukumnya kalau suami suka KDRT? Mungkin ini tadi mungkin dari emosi tadi bisa yang dikhawatirkan bisa ke situ juga. Gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Kita sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki dan perempuan kan sama-sama adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesama makhluk
kita harus saling menghormati, mengasihi, menyayangi. Dan tidak ada pembenaran satupun untuk kekerasan. Nih, apalagi kekerasan fisik, kekerasan verbal itu juga sudah tidak baik. Itu menyakiti, bisa membuat sakit mental pasangannya. Apalagi kekerasan fisik yang sangat membahayakan, bisa membuat pasangannya bisa jadi cacat dan seterusnya. Dan KDRT itu bukan aib. KDRT adalah kriminal yang harus dicari solusinya, harus diobati. Karena itu ada orang-orang memang yang memiliki emosi yang sangat tinggi dan dia melampiaskan kepada pasangannya. Perlu kita ketahui tadi pasangan kita itu adalah, istri kita adalah pasangan kita. Pasangan kita adalah mitra kita. Mitra yang setara, yang sama-sama hamba Allah, yang perempuan itu, kalau misalnya istri, itu bukanlah hamba seorang suami. Istri kita juga adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketaatan seorang istri tidak mutlak kepada suami. Ketaatan istri hanya ketika diajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang suami mengajak istrinya untuk maksiat kepada Allah, seorang istri nggak perlu taat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau suami atau istri mengajak kepada keburukan, maka kita tidak wajib untuk taat. Taat itu hanya kepada kebaikan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau ada KDRT, kita komunikasikan dengan pasangan kita bahwa KDRT itu tidak baik, bahwa KDRT itu kriminal, bahwa KDRT itu dosa, bahwa KDRT itu menyakiti. Nah, itu dikomunikasikan, didiskusikan. Mungkin bisa jadi kita perlu untuk bertanya ke ahlinya. Bisa jadi ke psikolog atau ke para pemerhati KDRT. Mereka kan sudah punya template penyelesaian bagaimana kasus-kasus KDRT ini terjadi dan bagaimana solusinya. Jadi untuk pasangan baik laki-laki maupun perempuan, jadi it's okay to be not okay. Jadi kadang-kadang kita juga kalau nggak okay nggak apa-apa sih, maksudnya bisa kita diskusikan dengan ahlinya, pakarnya. Ini bukan aib yang harus ditutupi karena berbahaya. Banyak sekali kita dengar kasus di media, berita online maupun cetak tentang KDRT ini yang berujung kepada sampai meninggal. Naudzubillahi min dzalik. Jadi bapak, ibu ataupun pasangan yang sudah menikah tentu paling tahu bagaimana kondisi pasangannya ketika itu sudah sangat akut, sudah tidak bisa lagi diobati, tidak bisa berubah, maka itu harus kita hindari. Bisa jadi kalau sudah tidak bisa lagi diobati, harus berpisah secara ihsan. Pong itu kita dulu waktu menikah minta baik-baik kepada keluarganya. Kita menikah dengan cara yang baik, kita berjanji suci dengan cara yang baik, misalkan golidon, dan tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadi kita kepada orang lain saja diminta untuk irhamu man fis sama wa yarhamkun man fil ar, dan diminta untuk ulas asih kepada zat yang ada di langit, wa yarhamkun man fis sama, dan zat yang makhluk-makhluk yang ada di langit akan mengasihi kita. Artinya kalau kita baca teks general hadis ini bahwa semuanya harus kita cintai, semuanya harus kita kasih, apalagi orang yang tinggal bersama dengan kita. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah SAW sangat ulas asih kepada pasangannya. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak pernah sekalipun membentak kepada pasangannya,
kepada orang-orang di sekelilingnya. Apalagi memukul, membentak pun tidak pernah. Berkata tinggi aja, berkata kasar dengan nada tinggi, Rasulullah tidak pernah. Ini menjadi teladan kita bahwa janganlah kita melakukan kekerasan. Jadi mencintai pasangan kita sebagaimana kita juga mencintai diri kita. Kalau kita senang pasangan kita dengan satu hal, kita juga kalau kita senang dengan dicintai, maka kita juga harus mencintai pasangan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau kita suka dimengerti oleh pasangan kita, kalau kita suka disayangi, diperlakukan lembut oleh pasangan kita, maka kita pun harus memberikan treatment yang sama, lembut, menyayangi, mencintai pasangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab Mbak Manda. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman juga, karena beberapa memang menanyakan di berbagai media channel MSS, jadi nggak cuma Instagram aja Ustadz, tapi dari YouTube juga, Facebook gitu. Alhamdulillah semakin banyak juga jamaah yang ingin bertanya gitu. Mudah-mudahan menjawab, karena sebetulnya kembali lagi ke itu tadi ya Ustadz, harus ada sering belajar, punya ilmunya juga gitu sebelum menikah, supaya persiapan itu lebih matang. Jadi melalui rumah tangga itu setidaknya sudah paham gitu nantinya kan seperti apa gitu. Apalagi banyak hal-hal yang mungkin di luar dugaan seperti ini ya Ustadz, gitu. Ketika ada KDRT apa yang sebaiknya harus dilakukan begitu. Dan membina rumah tangga, bukan rumah ring tinju kan gitu. Iya, jadi harus penuh kehangatan, kedamaian gitu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya di Tanya Ustadz Fatur. Alhamdulillah semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya ke Ustadz Fatur, bisa nanti langsung komen di Instagram, di YouTube juga dipersilakan, atau bahkan mungkin bisa ke DM Instagram di Masjid Suciati Saliman. Begitu teman-teman, terima kasih Ustadz Fatur. Alhamdulillah pagi yang sangat cerah, mudah-mudahan juga mencerahkan hati teman-teman pada hari ini. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.